Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios semua. Senang banget ya hari ini kita bisa ketemu lagi di acara live worship. Dan yang kamu tahu kalau di acara live worship ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan pastinya Isa nggak sendiri. Karena hari ini tepatnya hari Jumat 12 September 2025. Selama 2 jam nih Isya akan hari ini sudah kedatangan seorang yang luar biasa banget. Sudah udah berapa kali kesini? Bisa dihitung berapa kali ya? Kayaknya lumayan itu. Cuman yang pasti seru karena ketika flyer dikirimkan, wah responnya macam-macam tuh. Wah luar biasa. Gimana? Aku mau ikut, aku mau dengar. Udah banyak yang ini. Waktu dibilang gini, ya mau kemana sih? Mau siaran. Oh, hari ini ya, pembicaranya dahsyat nih. Kata siapa itu? Nah, memang makanya hari ini sudah kedatangan seorang. Tadi sempat tergopoh-gopoh karena Kehujanan, astaga. Kehujanan Sobat Dios, karena tiba-tiba ya. Padahal tadi itu panas banget. Jujur panas banget. Cuma tiba-tiba masuk jam 5 sore hujan deras. Jadi ya sudah lah ya. Nah kan tadi udah mendengarkan suara beliau. Kita mau ini dulu deh. Selamat pagi. Selamat pagi. Malam. Selamat sore menjelang Sore. malam Bapak Adit. Sore. Suara saya jelas? Aman? Jelas aman. Soalnya saya agak jauh nih. Aman. Oke. Nah gimana? Hari ini tadi Hari lumayan ini, tiba-tiba hujan deras. ya nggak tiba-tiba sih sebenarnya, udah gerimis-gerimis. Cuman ya tadi tuh ada, makanya agak sedikit telat soalnya tadi ada pas ada kerjaan dulu. Udah gitu pas udah gerimis, waduh buru-buru begitu keluar jebret. Langsung Kadang hujan suka besar. ini ya, suka kadang-kadang ini sudah di ini aman sentosa karena siang tadi lumayan panas loh. Iya, ya nggak apa-apa sih, hujan juga baik Ya. semuanya. Semuanya baik Semuanya kok. baik. Karena kan kalau terlalu panas juga kan rada nggak enak ya. Sedikit dicurahi air hujan tuh seperti apa ya, disirami air kalau udah panas kena air dingin tuh kayaknya enak banget Iya. kan gitu. Banyak juga budaya tradisi yang mengatakan hujan itu simbol berkat katanya. Nah, betul banget. Jadi ucap syukur aja kalau hari Ucap ini masih syukur bisa aja. merasakan hujan. Betul. Berarti kan masih bisa merasakan hari yang indah lah istilahnya. Karena kan buat sebagian orang kadang gini, udah ketemu panas terus pengennya hujan. Kirain hujan pengennya panas ya kan? Sama aja makan asin, udah gitu pengennya manis. Nah, Begitu selesai kenyang manis, pengennya asin gitu. jadi rasanya kayaknya nggak pernah cukup gitu. Betul. Selalu aja yang bisa dikeluhkan. Tapi yang pasti adalah kita harus selalu mengucap syukur apapun hari ini yang terjadi, harus mengucap syukur. Nah, Betul. Oke, di acara live worship malam hari ini buat kamu yang mau ikutan, nah ya, mungkin kamu juga mau, mungkin ada pokok-pokok doa atau kamu juga mau sharing, mungkin ada satu hal yang kamu dapatkan ketika ada pujian yang dinyanyikan dan kamu mau merasa bahwa wah aku nih relate banget deh sama lagu ini, aku diberkati dengan lagu yang dinyanyiin. Nah, kamu berbagi boleh langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Oke, saya ulang lagi ya di 0813 87227274. Dan pastinya sebelum kita mulai, kayaknya kita doa dulu deh. Oke, silakan minta, Kak. Bapak Adit. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami ucap syukur kalau sore ini kami bisa di sini, saya dan Kak Isya dan juga beberapa pendengar di rumah masing-masing ataupun sedang di jalan. Kami tahu semuanya baik walaupun keadaannya cuaca sedang hujan. Kami tahu semuanya baik, dan biar kami semua dalam kondisi apapun, tetap kami tahu, kami percaya Engkau akan selalu baik dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk sepanjang acara ini kami mohon Kau tuntun, Kau pimpin. Kami mau mengalir bersama-Mu Tuhan Roh Kudus. Biar Engkau sendiri yang beracara, bukan tentang saya, bukan tentang siapapun, bukan tentang Dios Radio, tapi ini semua tentang Kau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami buka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Gimana Kak? Ya, kita langsung saja. Ya, belakangan ini saya nggak tahu dengan teman-teman, saudara-saudara para pendengar. Cuman belakangan ini, beberapa bulan terakhir inilah, kondisi untuk beberapa orang, sebagian besar orang itu tuh mungkin bisa dibilang sedikit berat, betul nggak Kak? Ya, Untuk beberapa kenalan saya, tetangga gitu. Ada yang baru kemarin ada berita lagi, belasan ribu orang kena PHK ya, betul ya. nah, Terus belum lagi kondisi negara yang walaupun puji Tuhan sekarang sudah dipulihkan dan akan semakin pulih. Cuman kemarin kita semua tahu ya, 2 minggu yang lalu sempat heboh. Lalu juga dunia pun sama, di beberapa negara, Amerika, Nepal juga banyak hal yang kita nggak duga sebelumnya kalau tahun ini akan begitu penuh dengan gejolak. gejolak, betul sekali. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan pegang kendali. Ya, Satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah tidur. Satu yang pasti, anak-anaknya selalu ada dalam perlindungannya. yes. Apapun situasi kita, para pendengar, saya, Kak Isye, Kak Maria yang ada di sini saat ini, mungkin kita di sini bisa tertawa, mungkin saudara-saudara yang dengar juga mungkin bersama teman atau keluarga masih bisa ketawa, masih bisa bercanda, tapi mungkin dalam hati atau ada pikiran sendiri yang bikin, aduh, sebenarnya gue lagi stres nih, gue lagi pusing nih. Dan itu yang saya alami sebenarnya. Curhat. Tapi gini, saya ingat banget sama, kayaknya pernah sharing di sini juga soal salah satu bukan peribahasa, salah satu quote dari bahasa dari orang Yahudi, bahasa Ibrani, artinya yang berkata kayak gini, Gamzula Tova, yang artinya apapun itu ya semuanya baik. Bukan ini artinya itu ini pun baik. This is good. This is apa ya, saya lupa. Artinya tuh ini pun baik untuk saya. Bukan kalau kita kan sering dengar kalau di dunia kan dikatakan, ada pernah cerita, this shall to pass. Artinya maksudnya setiap kejadian atau apapun yang kita alami dalam hidup kita, kalau kita ngalamin sesuatu yang nggak enak, ini akan berlalu kok, sabar aja gitu. Tapi saya lebih suka dengan pemahaman dari tradisi Yahudi ini yang berkata Gamzula Tova, yang artinya kalaupun ini buruk buat kita, ini baik kok. Jalanin aja, jangan ditunggu untuk lewat, jalanin aja. Walaupun mungkin lewatnya masih lama atau lewatnya sebentar lagi juga lewat, tapi jangan biarkan fase ini berlalu tanpa meninggalkan sesuatu yang baik untuk kita. Artinya gini, ketika sesuatu yang buruk dalam hidup kita, bukan buruk, sesuatu yang kita anggap ini buruk atau nggak enak buat kita, semua tuh Tuhan tahu, semua Tuhan izinkan, dan semua pasti ada, bahasanya ada hikmahnya ya, ada pembelajarannya buat kita. Jadi buat saudara-saudara yang mungkin sedang ngalamin hal yang kurang baik menurut pandangan saudara, percayalah, Gamzula Tova, semuanya baik kok sebenarnya. Yuk kita mari kita bersatu dalam pujian penyembahan. Kita naikkan mazmur kita naikkan ucapan syukur kita di sore ini. Sebab Kau baik Tuhan, Kau teramat baik Tuhan, dan selalu baik kepadaku. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hiranaya kasih.
Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau baik Tuhan untuk selama-lamanya. Apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani, apapun yang kami sedang alami, Engkau sertai, Engkau memberkati. Engkau Bapa yang menuntun kami, Kau Gembala yang menjagai kami. Hidupku di tangan-Mu, hidup kami di tangan-Mu, Yesus. Yesus Tuhan. Saya teringat soal tema untuk AOC Ark of Christ di bulan ini, yaitu tentang abandon, dan ayatnya adalah dari Yohanes 10 ayat 10. Dan Yohanes 10 ayat 10 itu berbicara tentang gembala dan dombanya. Tuhan gembalaku, Yesus matahariku, Kau sinar yang terangi jalanku, tak pernah berubah cinta dan setiamu. Engkau segalanya di dalam hidupku. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu kekal selamanya. Katakan, Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, Yesus matahariku. Oh, Kau sinar yang terangi jalanku, tak pernah berubah cinta dan setiamu. Kau segalanya di dalam hidupku. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu kekal selamanya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu kekal selamanya. Perkataan-Mu di setiap langkahku, perkenanan-Mu itu yang ku rindu. Biar hatiku melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir. Semuanya dari-Mu dan hanya untuk-Mu. Ku bersyukur, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan buatku setia sampai akhir. Kau gembalaku yang baik, Yesus gembala yang baik. Oh Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku, Yesus matahariku. Kau sinar yang terangi jalanku, tak pernah berubah
cinta dan setiamu, kau selamanya di dalam hidupku. Kemurahanmu lebih dari hidup, kebaikanmu kekal selamanya. Kemurahanmu lebih dari hidup, kebaikanmu kekal selamanya. Kemurahanmu lebih dari hidup, kebaikanmu kekal selamanya. Kenyertaanmu di setiap langkahku, perkenananmu itu yang ku rindu, biar hatiku melekat padamu. Jamin hidupku sampai garis akhir. Penyertaanmu Di setiap langkahku, perkenananmu itu yang ku rindu, biar hatiku melekat padamu. jamin hidupku sampai garis akhir. Semuanya darimu dan hanya untukmu. Ku bersyukur, terima kasih. Anugerahmu Tuhan buatku setia sampai akhir. Oh, sampai akhir. Anugerahmu yang mampukan sampai akhir. Sampai akhir Engkau mampukan kami. Oh, tetap setia, tertuju kepadamu. Tetap setia, berlari ke arahmu. Tetap setia, melakukan yang kau mau. Yesus, Kau yang mampukan kami sampai akhir hidup. Ku mau terus setia kepadamu saja. Kepadamu Tuhan seluruh hidupku. Kau gembalaku, Kau gembalaku. Penyertaanmu di setiap langkahku, perkenananmu itu yang ku rindu, buat hatiku melekat padamu. Jamin hidupku sampai garis jamin akhir. hidupku. Penyertaanmu di setiap langkahku, perkenananmu itu yang ku rindu, buat hatiku Melekat melekat kepadamu.
sampai garis akhir. Penyertaanmu, penyertaanmu di setiap langkahku, perkenananmu itu yang ku rindu buat hatiku melekat padamu. Jamin hidupku sampai garis jamin akhir. hidupku, penyertaanmu di setiap langkahku, perkenananmu itu yang ku rindu buat hatiku melekat padamu. Jamin hidupku sampai garis akhir. Penyertaanmu Di setiap langkahku, perkenananmu itu yang ku rindu buat hatiku melekat padamu. Jamin hidupku sampai garis akhir. Semuanya darimu dan hanya untukmu. Ku bersyukur, terima kasih. Anugerahmu Tuhan buatku setia sampai akhir. Semuanya darimu dan hanya untukmu. Ku bersyukur, terima kasih. Anugerahmu Tuhan buatku setia sampai akhir. Sampai akhir tetap bersamamu. Sampai akhir, sampai akhir, sampai akhir. Ku bersamamu Tuhan, ku bersamamu Tuhan, kami bersamamu. Sampai akhir hidup kami bersamamu. Oh, semuanya darimu, olehmu dan untukmu. 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 Bagimu glory, oh bagimu glory, bagi
bagimu glory selamanya, amin. Semuanya darimu, olehmu, dan untukmu. Semuanya darimu, olehmu, dan untukmu. Semuanya darimu, olehmu, dan untukmu. Oh, semuanya darimu, olehmu, dan untukmu. Semuanya darimu, semuanya darimu, olehmu, dan untukmu, Tuhan. Semuanya darimu, olehmu, dan untukmu. Bagimu glory, bagimu glory, bagimu glory selamanya, amin, amin, amin. Bagimu glory, bagimu glory, dan bagimu glory selamanya, amin. Oh, bagimu glory selamanya, amin. Sebab segala sesuatunya hanya darimu, hanya olehmu, dan hanya untukmu. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Gembala yang baik, sekaligus Engkau adalah Raja yang berkuasa, Raja segala raja atas hidup kami, Raja yang berdaulat atas hidup kami. Sebab itu kami mau nyatakan bahwa semuanya, apapun yang ada di dalam hidup kami Tuhan, segala aspek apapun dalam hidup kami Tuhan, bahkan apa yang patut kami banggakan, apa yang mungkin kami berpikir sewajarnya sudah sewajarnya kami terima, kami sadar itu semuanya darimu, olehmu, dan untukmu. Semuanya darimu, semuanya hanya karena Engkau baik, semuanya hanya karena kasih karuniamu, semuanya hanya karena belas kasihmu, dan semuanya olehmu. Apa yang kami terima, apa yang kami dapati, apa yang kami punya kalau bukan olehmu, kalau bukan oleh Engkau yang anugerahi kami untuk bisa menikmati, untuk bisa mengolahnya, untuk bisa mengalihkannya menyalurkannya ke orang lain untuk menjadi berkat, kami gak akan bisa Tuhan. Dan biar semua apapun yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya kembali hanya untuk-Mu, karena kami tahu segala kemuliaan ini hidup kami loh Tuhan, semuanya itu balik lagi pada akhirnya hanya untuk-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Amin. Ada yang menarik Kak waktu tema ini disampaikan oleh gembala kita, gembala kami Bu Selvi.
mungkin Bu Selvi sendiri nggak sadar, kalau kita coba tarik ke bulan sebelumnya ya, bulan ini kan temanya adalah divine abundance ya, Divine abundance. divine abundance. Dan ketika ngomongin ayatnya adalah dari Yohanes 10 Ayat 10. ayat 10, dan Yohanes 10 ayat 10 itu kan berbicara tentang gembala. Gembala dan domba itu sudah pasti jelas kita ngomongin padang. Dan bulan lalu dan bulan ini kita kalau misalnya di penanggalan bangsa Ibrani atau bangsa Yahudi itu kita masuk ke dalam bulan Elul namanya. Dan di bulan Elul itu adalah bulan di mana bulan bisa disebut sebagai bulan pertobatan, bisa disebut juga sebagai bulan untuk kita berbenah diri memasuki Rosh Hasanah yang nanti akan 10 hari lagi ya, sekitar 10 hari lagi Rosh Hasanah yang akan bangsa Yahudi rayakan menurut penanggalan Yahudi. Dan bulan Elul ini memiliki makna yang sangat menarik yang erat kaitannya dengan padang dan raja. Bulan Elul itu digambarkan seorang raja yang turun dari istananya, yang raja itu kan kita tahu ya tinggalnya di istana, memerintah dari istana. Dan di bulan Elul, raja yang adalah simbolik dari Tuhan atau Bapa itu turun ke padang, turun ke padang untuk menemui pekerjanya, untuk menemui rakyatnya. Dan kalau misalnya kita flashback ke bulan lalu kan temanya adalah perkenanan Tuhan ya, favor of God. Dan di sini kita bisa sambungkan bahwa seorang raja itu ketika turun menemui rakyatnya atau orang-orang yang ada di bawahnya, penduduknya, itu membawa sebuah perkenanan. Dalam arti gini, ketika raja itu mendapati seorang pekerja yang bekerja dengan tekun di ladang saat raja itu menghampiri, kalau bahasanya Pak Yusak dulu, Kong Yusak itu ngomong saat kita kerja, saat kita lagi melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Tuhan lihat gitu, kata Kong kan ya. Nah itu tuh berhubungan sekali dengan bulan Elul, ketika raja keluar dari istilahnya turun dari istananya ke ladang, ke padang, dan ke ladang dan menemui ada pekerjanya yang didapati setia bekerja, itu perkenannya turun. Bahkan bisa dibilang itu adalah bisa merubah nasib seseorang. Makanya kenapa bulan Elul juga disebut sebagai bulan pertobatan. Kenapa? Karena kalau bisa ketika raja turun menuiku, jangan sampai ada noda gitu, jangan sampai ada kesalahan, ada celah. Makanya kenapa bangsa Yahudi menurut tradisi itu 1 bulan sebelum Rosh Hasanah itu berpuasa selama 40 hari. Mirip dengan saudara kita sebelum masuk ke tahun barunya, mereka juga berpuasa. Di tradisi Yahudi seperti itu. Dan menurut saya ketika bulan ini masuk ke divine, beliau Bu Selvi mendapatkan divine abundance, itu bukan sesuatu yang kebetulan, karena namanya kelimpahan, yang artinya dalam arti abundance ini kita ngomongin soal sesuatu yang itu datangnya itu tuh divine, kan depannya ada divine ya. Datangnya itu tuh dari dalam tapi bukan oleh kita, paham ya maksudnya? Karena abundance itu di dalam Alkitab itu sering dikatakan dengan abundance of goodness, grace, faith. Saya tuh kemarin akhirnya coba cari tahu ada goodness, saya catat sih. Jadi kita ketika ngomongin abundance itu tuh di Alkitab ya, terutama King James version itu lebih banyak membahas soal bukan abundance yang dalam arti uang, kelimpahan yang mungkin kan kalau diterjemahkan Indonesia kan kelimpahan gitu. Tapi kan kelimpahan kan bisa overflow, bisa prosperity, bisa wealth, bisa macam-macam. Sedangkan di abundance ini saya merasanya, yang saya dapat ketika saya renungkan adalah kita lebih bicara soal goodness, soal bahkan hal negatif, kerakusan. Di Yesaya ditulis tentang kerakusannya abundance, kerakusannya berlimpah. Tapi ini semua mengacu ke sifat sesuatu yang ada di dalam internal manusia. Hormat, betapa kita
abundance of hormat. Hormat itu kan bukan barang ya, bukan ini kan, dikeluarkan dari manusia, dari dalam keluar. Kasih, ucapan syukur, sukacita, belas kasihan. Jadi goodness, truth di Kejadian, hormat di 1 Korintus, kasih di Korintus juga, ucapan syukur, sukacita, itu semua menggunakan kata abundant gitu. Dan ketika kita ngomongin soal hal-hal yang ini, kita nggak ini ya, nggak asing dengan seperti buah roh. Dan seperti kita tahu bahwa buah roh itu bukan sesuatu yang lahir dari daging, bukan sesuatu yang lahir dari jiwa, pengetahuan, atau sekedar dari yang kita usahakan dalam arti secara daging. Tapi menurut saya buah roh itu adalah anugerah, anugerah anugerah roh. Jadi gini, ketika kita ngomongin soal pengendalian diri misalnya, ketika kita ngomongin soal sukacita, banyak orang di luar sana yang punya, misalnya kita mikir sukacita tuh apa sih? Punya uang banyak. Banyak orang yang punya uang banyak tapi nggak sukacita. Ketika kita ngomongin pengendalian diri, apakah kita berpikir bahwa orang yang pintar dan punya intelektual tinggi, mereka yang lulusan S3 atau mungkin profesor, mereka punya pengendalian diri yang lebih baik? Nggak juga. Ketika kita ngomongin tentang kelemah lembutan, apakah orang yang paling pemalu dan paling lemah dalam tanda kutip, tidak ninju aja kayaknya nyamuk aja nggak mati gitu, nepuk aja nyamuk nggak mati, terus bisa dibilang oh dia lemah lembut? Nggak juga. Itu tuh hal yang kita bisa minta ke Tuhan gitu, dan Tuhan anugerahi pastinya. Dan itu pastinya namanya karena buah, karena benihnya dari Tuhan. Dan kita yang membuahi, dalam arti gini, ketika kita berpikir bahwa saya pengen, Tuhan aku minta sukacita hari ini, Tuhan akan memberikan benihnya. Ketika kita ada alasan untuk tidak bersukacita, kita bisa bersukacita enggak? Ketika kita bersukacita, maka benih itu mengeluarkan netas. Maksudnya apa ya? Kalau toge kan ada netas tuh, cetlek gitu kan. Toge kan keluar daunnya sedikit gitu. Ketika ada alasan untuk kita marah dan kita bisa mengendalikan diri, celek gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, keputusan semua ada di kita. Progres semua dalam hal abundant ini ya, tentang kita berlimpah dalam karakter Tuhan, kita berlimpah dalam sukacita, pengucapan syukur. Itu bagaimanapun kita yang mengusahakan, tapi benihnya dari Tuhan, itu masalahnya. Ketika kita nggak punya benihnya, kita nggak bisa mengusahakan itu dengan mau bayar uang. Sukacita itu mau dibayar pakai apapun juga nggak bisa didapat gitu. Ada orang yang mungkin nggak punya alasan untuk bersukacita. Misalnya dia mungkin sedang dalam kondisi yang kita sebutlah yang gampang, misalnya mungkin lagi kekurangan sebenarnya secara uang, besok nggak tahu mau makan apa, tapi entah kenapa kok ada sukacita. Kenapa dia bisa tetap mengucap syukur? Kenapa dia bisa tetap mengendalikan diri untuk tidak mencuri? Kenapa dia bisa, ketika misalnya dia minta tolong ke orang dan orang lain menolak, dia mengalami penolakan, dan dia tetap bisa untuk lemah lembut dan tidak marah, itu kan tetap sabar, itu kan semua kan sebuah keputusan, walaupun benihnya tetap dari Tuhan gitu. Makanya ada yang disebut ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Nah, ketika saya merenungkan soal abundant ini, divine abundance, itu yang saya tangkap salah satunya adalah tentang fruit of spirit ini, tentang betapa Tuhan tuh ingin melimpahkan kita dengan benih-benih buah roh ini gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya benih itu bisa mati kalau kita biarkan gitu. Makanya kenapa ada orang yang mungkin
sudah didoain nih sama hamba Tuhan, udah didoain apa, sudah dinubuatkan mungkin, bahkan dia sendiri sudah mendapatkan dari Tuhan, "Oh ya bahwa kamu akan begini begini begini." Tapi kok tiba-tiba nggak jalan gitu. Tiba-tiba kok seakan-akan kok, wah kayaknya salah nih yang doain, atau wah ini kayaknya bukan dari Tuhan. Mungkin masalahnya di kita, mungkin masalahnya di orang tersebut, mungkin kita membiarkan benih itu mati. Makanya ketika kita berdoa, balik lagi minta, "Tuhan aku minta anugerah-Mu untuk aku bisa punya kesabaran," misalnya. Nggak akan tiba-tiba langsung sabar, Ada prosesnya. ada prosesnya. Dan yang pertama kita minta itu yang pasti dikasih adalah benih. Dan ketika benih itu ditaruh, yang kita lakukan adalah menghidupinya. Ya. Dan ketika kita ngehidupin lalu tiba-tiba, "Aduh Tuhan hari ini aku marah." Ya it's okay. Tapi menyadari kesalahan itu kan di Wahyu juga, "Sadarilah betapa engkau telah jatuh." Itu dia dulu pertama, disadari aja dulu. Ketika kita tahu, "Aduh aku salah nih hari ini nih." Itu bukan berarti kita tidak bertumbuh loh, itu bertumbuh loh. Ya. Kita sadar bahwa kita salah itu tuh adalah bentuk pertumbuhan gitu. Jadi mari kita hidupi apapun yang lewat benih firman, lewat benih sharing dari teman ataupun dari firman ketika kita dengerin baca Alkitab atau dengerin khotbah. Sekarang kan banyak banget khotbah di YouTube, Ya. mau ibadah Aksesnya sekali gampang. 10 kali juga bisa gitu, Iya, 10 hari 10 aksesnya kali juga bisa, gampang. Bahkan di TikTok potongan-potongan, saya nggak usah dengerin khotbah deh panjang-panjang amat, ini aja deh yang potongan. Saya sih tidak menyarankan itu ya saudara ya, karena bagaimanapun kita biasakanlah untuk bertahan untuk nonton misalnya atau apapun dalam konteks selengkapnya gitu. Jangan sepotong doang, akhirnya orang banyak yang salah tangkep, akhirnya orang banyak yang misinterpretasi ketika ngedengerin itu kan gawat ya gitu. Dan ngomongin soal goodness, kita nggak bisa lepas dari namanya kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Ya. Dan saya ingat banget ketika kemarin ada hal yang kurang baik di negara kita, dan ada beberapa kawan juga ya intinya banyak yang bersuara, banyak yang saya ngobrol, dan intinya udah nggak tahu ini mau percaya siapa katanya. Orang yang kita andalkan aja nggak, istilahnya kita bergantung sama pemerintah, kok jadinya begini ya ini kan sudut pandang dia ya, ini saya bicara sudut pandangnya orang-orang yang terus bekerja di perusahaan dikecewakan, ke gereja maksudnya pengen ketemu sama orang anak-anak Tuhan juga dikecewakan, ketemu sama keluarga dikecewakan. Banyak hal yang sebenarnya punya bisa membuat daging kita untuk jerit bahwa nggak ada alasan untuk gue bisa ngucap syukur. Ya. Tapi satu, kadang kan ada dibilang ketika kita mengalami 100 alasan untuk bersedih, tenang kita ada 1000 alasan untuk tetap tertawa atau tetap. Saya sih cuma ngomongnya gini, ketika kita punya 1000 alasan untuk berkeluh kesah dan marah dan bersedih, ingat kita punya satu alasan, satu aja cukup, bahwa kasih Tuhan tuh masih ada. Ya. Tuhan tuh gak pernah ninggalin, Tuhan tuh gak pernah tutup mata. Yes. Dan yang balik lagi tadi yang soal bahasa Yahudi gamsula tova, this too good, ini juga baik. Mungkin aneh kata-katanya, tapi ya apapun yang kita alami semua baik. Ada satu lagu lama Kak, Ya. lagunya Om Frankie yang ini loh, saya cari liriknya dulu karena nggak hafal. Ya ini Kak, ingat Kak? Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya
Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Di saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingku. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Di saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Oh, Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Oh, di saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tetap bertahan. Oh, Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih-Mu Tuhan tak pernah ada habis-habisnya. Untuk hidupku, untuk setiap kami, kasih-Mu melimpah. Oh, di saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Oh, Engkaulah alasan
hatiku percaya kasih masih ada. dalam dunia. Oh, di saat yang lainnya Itu mudah cinta, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada. dalam dunia. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada. Dalam dunia. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Walaupun mungkin orang terdekat kami mengecewakan kami, Tuhan. Mungkin orang yang paling kami kasihi, orang yang paling kami sayang mengecewakan kami, Tuhan. Mungkin bahkan kami sendiri, Tuhan, mengecewakan. Kami menganggap bahwa mungkin diri kami sendiri gak becus, gak pinter, gak good looking, gak cantik, gak ganteng, gak bisa apa-apa, melakukan banyak kesalahan. Mungkin kami banyak menyalahkan diri kami sendiri, banyak kecewa sama diri kami sendiri, Tuhan. Mungkin kami kecewa dengan gereja, mungkin kami kecewa dengan rekan sepelayanan, mungkin kami kecewa dengan pendeta, gembala, ketua sel grup komsel, kecewa dengan ketua divisi di pelayanan, kecewa dengan orang yang kita anggap rohani mungkin. Mungkin ada banyak hal yang menjadi tempat bersandar yang kita pikir harusnya ini gak akan mengecewakan loh. Harusnya orang ini gak akan mengecewakan loh. Tapi Tuhan izinkan untuk kita ngalamin namanya kekecewaan. Bahkan Ayub kecewa sama Tuhan ketika dia bilang, andaikan ada wasit antara aku dan engkau. Ayub pernah berkata seperti itu. Andaikan aku yakin aku gak salah, tapi Tuhan kenapa engkau begini? Plus teman-temannya semua yang terdekat semua mengutuki dia, ngomong, kamu pasti ada salah Ayub. Dan Ayub bilang, sok ngomong ke semua orang, tanya ke semua orang, apakah aku pernah begini, apakah aku pernah begitu. Intinya Ayub berkata bahwa aku gak ngelakuin kesalahan. Kesesama untuk sesama untuk tetangganya, untuk ke penduduk di kotanya, ke teman-teman di kompleknya mungkin, atau keluarga-keluarga di sebelah-sebelahnya, aku gak pernah ngelakuin kesalahan katanya. Biar mereka bersaksi bahwa aku gak pernah salah, gak pernah istilahnya melakukan sesuatu yang mendukakan mereka. Bahkan sampai Ayub kecewa dengan Tuhan gitu. Tapi apakah Tuhan mengecewakan? Karena balik lagi, ketika kita disuruh memikul salib, kita akan bilang, berat Tuhan, tega lu. Kok lu tega sih Tuhan, berat. Tapi ketika kita sadar kalau kita jadi misalnya
Simon yang ngebantuin Tuhan Yesus mikul salib, kita akan bilang, suatu kehormatan Tuhan. Sebuah kehormatan aku bisa memikul salibmu. Kalau kita sadar kita jadi Simon ya. Tapi seringkali kita nggak ngelihat itu. Kita cuma ngelihat salib yang berat. Kita cuma merasakan salib yang ditaruh di pundak kita dan kita susah payah jalannya tanpa kita tahu kita ini diberi kehormatan loh, Simon tuh diberi kehormatan memanggul salibnya Yesus saat itu. Balik lagi dari kacamata mana kita ngelihat. Dua-duanya mau kita memandangnya dengan kecewa, tetap berat. Dan ketika kita bilang ini sebuah kehormatan, ini baik untukku, ini proses yang akan membuat aku lebih dewasa, ini proses yang akan membuat aku lebih baik, tetap berat kok dijalaninnya, nggak akan jadi lebih mudah. Ada orang banyak yang ngomong, ayo jalani dengan ucapan syukur, nanti akan lebih ringan. Iya, tapi masalahnya tidak berubah. Masalahnya tetap berat. Salibnya tetap berat. Jadi bukan jadi lebih ringan. Ada orang kan yang ngomong kan, kalau lu ada masalah, ayo doa, ngucap syukur, nanti biar masalah lu jadi ringan. Bukan, masalah gak akan jadi ringan dengan kita. Kalau itu memang salib yang harus kita pikul, kalau itu memang proses yang harus kita jalani, itu tidak akan menjadi lebih ringan. Catat baik-baik, itu tidak akan menjadi lebih ringan. Tapi kita akan jadi lebih kuat. Itu beda ya. Ketika kita memikul salib terus, aduh Tuhan berat, dan kita jalani dengan ini sebuah kehormatan, aku ucap syukur, ini baik untukku. Salibnya nggak tambah ringan, kitanya yang tambah kuat. Jadi kita nggak pernah bisa bilang bahwa Tuhan jahat, Tuhan gak ngertiin aku. Kita yang gak ngerti Tuhan. Makanya balik lagi, 1000 alasan kita bisa ngomong bahwa dunia ini jahat, hidup gua gak adil. 1000 alasan kita ngomong gak ada yang sayang sama gua, gak ada yang care sama gua, gak ada yang bahkan mungkin gak ada yang ngerti. Ya di sini di lagu yang tadi kita nyanyiin jelas ya, dan ini kuat banget sih buat saya, bahwa yang Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia loh, berarti ya kita masih hidup. Walaupun kita masih hidup, kita masih dengan segala masalah ada di dunia, kasih masih ada. Ingat bahwa kasih itu bukan sifat. Tuhan itu penuh kasih loh. Saya ingat saya lupa saya baca atau saya waktu itu ngobrol sama teman. Kita ngobrolin soal kasih itu bukan sifatnya Tuhan, tapi itu adalah pribadinya Tuhan, itu berbeda. Ketika kita ngomongin kasih itu sifat itu bisa berubah, bisa hilang, sifat itu tidak membentuk. Sifat itu hanya elemen kecil dari karakter atau identitas kita gitu. Tapi kalau kita ngomongin Tuhan itu sendiri akan panjang kalau saya bahas dari bahasa aslinya, dari kata Yod He Vav He sendiri dengan hava atau kasih itu sendiri akan panjang. Tapi intinya itu erat sekali bahwa kasih itu tuh bukan sekedar sifat, tapi kasih itu ya pribadinya Tuhan. Makanya ketika kita nggak bisa bilang Tuhan kau nggak punya kasih, ya kasih itu dia gitu. Love itu dia sendiri gitu. Makanya Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Engkau
ku percaya kasih masih ada dalam dunia. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Oh, engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada dalam dunia. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku kagumi kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, tiada duanya.
been so good. With every Every breath that I am able, able, I I will sing of of the the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, oh, and all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, oh, 'cause all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. 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 Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of your goodness of God. I will sing of your goodness of God. I will sing of the goodness
of God. 'Cause your love is so good, you is so good for me. 'Cause God is good to me, God is so good to me. God is good to me. All the time God is good to me. Oh, karena kasih-Nya pada kita. Terima kasih Yesus. Ngomongin soal kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Itu nggak lepas dari instruksinya. Kalau saya sebut hukum kayaknya agak gimana gitu hukumnya. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak lepas dari instruksi-instruksinya, petunjuk-petunjuknya di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Makanya saya pernah baca, bukan baca waktu itu, salah saya dengerin dari salah satu orang luar. Saya nggak tahu dia orang Jewish, Yahudi atau bukan. Tapi dia menjelaskan satu, saya nggak tahu udah pernah sharing sini atau di mana nggak ya, tentang bagaimana cara dia sudut pandang melihat 10 dekalog. 10 kalau bahasa Indonesianya 10 perintah Allah. Tapi kalau orang tradisi Yahudi sendiri lebih sering menyebutnya dengan 10 instruksi Allah, 10 instruksi dari Elohim. Yang di situ kita tahu jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyembah patung, jangan kuduskanlah hari Sabat, dan banyak lagi gitu 10. Dan ketika kita orang Kristen, ketika memandang sebuah, apalagi udah disebutnya dari kalau di King James tuh apa ya, 10 hukum tuh, law atau apa, saya nggak tahu sih. Tapi banyak terjemahan yang lebih ke arah hukum, atau seakan-akan Tuhan adalah pokoknya ini saya adalah Tuhanmu, gue kasih perintah lu harus nurut, seakan-akan gitu. Tapi ketika saya simpulkan saya dengar ini bukan cuma dari satu orang, ada kalau nggak salah ada 2 orang. Saya menyimpulkan bahwa ternyata betapa Tuhan tuh sayang sama manusia. Contoh, kita lihat hukum pertama. Hukum pertama itu kan sebenarnya kalau misalnya dari tradisi Yahudi, sebenarnya akulah Allah yang mengeluarkanmu dari Israel, itu udah masuk hukum sebenarnya. Coba maafkan saya kayak gini nggak hafal gimana sih. 10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir. Itu kadang kita sebagai orang, saya terlalu ini Kristen kalau saya nyebutnya orang Kristen. Ya sebagai kita orang awam yang memandang Tuhan adalah sebagai, dalam tanda kutip ya, bos dari segala bos gitu. Kita kan
kayak Tuhan narsis dan akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkanmu, ingat aku ya, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah kepadanya segala macam. Tapi kalau kita ubah sudut pandangnya, saya dengar dari orang ini, di Mesir itu tuh ada dewanya dan ada banyak dewanya kan. Ada ya saya gak akan bahas di situ. Di Mesir juga ada tiga dewa besar kalau nggak salah. Ada ya itulah, nggak usah disebut. Nah, Tuhan tuh ingin bukan aku Tuhan ya yang ngeluarin lu ya, bukan gitu, tapi lebih ke halo kekasihku, ini aku loh yang bebasin kamu. Paham nggak maksudnya? Kayak kita sayang sama seseorang, anggaplah anak lah, kita sayang sama anak, dan anak ini nih sudah lama tinggal dengan anggaplah misalnya nenek atau kakeknya, dan kakek neneknya ini kita anggap misalnya cukup strict lah, boomer, VOC garis keras lah, apalagi kalau misalnya Asian value yang masih megang Asian value erat, patriarki pokoknya kuat lah. Terus kita datang, kita menjemput, kita taruh di situ karena kita merasa ini baik nih anak kalau ditaruh di rumah emak sama engkongnya ini, kakek neneknya. Lalu kita jemput. Lalu begitu kita keluarin, kita perkenalkan diri, hai, aku papamu loh. Oh masih inget gak? Walaupun lucu ya analoginya ya. Cuman paham ya maksudnya, itu kayak aku Tuhan Allahmu yang membawamu keluar dari tanah Mesir loh, dari rumah perbudakan. Jadi kita ngelihat sudut pandangnya bukan Tuhan yang narsis yang menunjukkan dirinya yang adalah maha kuasa, tapi dia adalah Tuhan yang penuh kasih yang baru membebaskan umatnya. Lalu ini aku loh. Lalu ketika ada perintah jangan ada padamu Allah lain ya, karena udah jelas di Mesir itu ada ilah lain, ada dewa lain. Makanya Tuhan dengan dengan jelas berkata jangan ada padamu ilah lain ya. Oke? Gitu. Ya Tuhan gak gitulah, maksudnya dengan kebijaksanaan dan wibawanya yang tidak terukur sama kita. Saya berusaha untuk supaya relate ya kita, maksudnya sudut pandang yang selama ini mungkin kita nggak ke situ. Terus segitu ketika Tuhan bilang jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembah kepadanya. Kenapa? Karena di Mesir itu ada satu tradisi yang bahkan Firaun sendiri kan suka, Firaun yang lagi Firaun berapa ya, itu Ramses berapa, itu dipahat tuh mukanya tuh jadi patung yang sangat besar, lalu semua orang suruh nyembah gitu. Itu adalah tradisi yang berusaha Tuhan hilangkan gitu. Lu udah keluar dari rumah perbudakan nih, jangan ngikutin, lu gak usah bikin patung, gak usah. Tuhan ngomongnya gini loh, jangan membuat patung bagimu, bukan jangan membuat patung sebagai simbol Allah lain atau apa. Patung bahkan itu misalnya kamu mau simbolkan sebagai aku juga mungkin ya, maksudnya jangan. Soalnya tidak tertulis bahwa kamu gak boleh membuat patung yang bentuknya seperti ini, dewa ini, enggak kan. Tapi pokoknya patung, cuman patung. Seakan-akan Tuhan mau melepaskan itu dari tradisi mereka ratusan tahun loh, masalah di Mesir. Berapa keturunan itu. Jangan ngikutin kebiasaan. Jangan ngikutin ya. Terus kayak gitu jangan sujud, apalagi jangan sujud menyembah. Aku yang ngeluarin kamu. Lalu ketika Tuhan ngomong, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu kayak apa ya? Itu saya lupa sih penjelasannya. Kita skip dulu deh. Sama yang ini, yang ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang ini tuh kalau nggak salah dijelaskan gini. Di bangsa, saya ingat, bangsa Yahudi itu tuh saya pernah baca, entah benar atau enggak, ini antropologi ya, bahwa ketika Yunani atau Romawi ketika menginjakan tanah ke Yerusalem dan menjajah, itu tuh mereka berkata ini bangsa pemalas, karena saat itu tidak ada tradisi satu hari libur di dalam seminggu. Jadi namanya kerja itu kerja, apalagi mereka budak. Setiap hari nggak ada hari libur, nggak ada libur lah. Nah jadi ketika Tuhan bilang kuduskanlah hari Sabat tuh kayak Tuhan aja bilang kayak aku aja beristirahat, aku aja ada rest 6 hari penciptaan, 1 hari istirahat. Kamu juga harus rest, seakan-akan kayak gitu. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Tuhan Yesus ada ngomong gitu kan. Dan hari Sabat itu kan kuduskanlah kayak
gimana gitu. Saya pernah ngobrol sama orang yang beragama Yahudi dan dia ngomong kuduskan itu tuh maksudnya bukan hari Sabatnya harus diapain. Kuduskan itu kan artinya pisahkan bahasa aslinya. Kudus itu kan bahasa aslinya kan pisahkan. Jadi Tuhan tuh kayak ngomong gini, dia jelasin bahwa ketika Tuhan ngomong kuduskanlah hari Sabat itu tuh kayak ngomong pisahkan hari Sabat dari hari kerjamu yang lain, dari hari-hari yang lain. Karena ini hari khusus. Hari khususnya apa? Terus kita bisa berleha-leha atau segala macam? Enggak. Saya pernah dengar satu orang berkata bahwa itu adalah eternity kita sama Tuhan, dia bilang. Jadi ketika kita istirahat itu jiwa kita, pikiran kita, tubuh kita udah nggak lagi urusin hal yang dunia, diistirahatkan spirit kita, roh kita yang connect sama Tuhan gitu. Dan walaupun secara arti kalau bisa diartikan sebagai ya tubuh dan jiwanya beristirahat memang dari 7 hari 1 hari beristirahat, dan itu akhirnya menjadi tradisi seluruh dunia kan. Saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi saya pernah baca antropologinya adalah bahwa dulu tidak ada hari Minggu libur, itu nggak ada dulu tuh. Saya ya koreksi kalau salah ya, tapi dulu tuh saya pernah baca Yunani tuh berkata bahwa ini bangsa pemalas ini, masa ada hari libur katanya. Makanya kenapa ketika Tuhan bilang ingat ya dan pisahkan hari Sabat, gak usah kerja, tubuhmu istirahat, waktunya kamu berdua sama aku. Seakan-akan kayak betapa Tuhan tuh rindu untuk kita. Paham ya maksudnya ya? Bukan artinya kita hari Sabat hari libur terus begitu ada yang kerja lembur nggak ada libur terus kita bos nggak taat. nggak begitu konsepnya. Kita harus bijak ya. Terus udah gitu hormati ayah ibumu, skip ya, udah jelas. Jangan membunuh, jangan berzina. Ini menarik. Jangan membunuh, jangan berzina, sama jangan mencuri. Mencuri itu ada yang pernah jelaskan bahwa ini juga bisa artinya adalah jangan menculik. Karena nggak tahu pemahaman saya, mungkin zaman dulu Mesir namanya budak. Ketika ada mungkin yang good looking, mungkin ada aja ya tindakan culik. Ya misalnya dari pihak Mesirnya, mandornya kayak apa, wah ini ada yang cantik nih misalnya apa. Jadi ketika Tuhan bilang jangan mencuri, itu tuh benar-benar seperti memisahkan dari Mesir. Bukan bikin beban, bukan bikin aturan yang lu harus nurut gue gitu. Lu mau ikut gue kan, gue udah bebasin lu, ini aturan gue. Bukan, tapi kayak nih bangsa kesayanganku ini udah terlalu terdoktrin kali ya. Iya, karena ratusan tahun di Mesir, gimana tradisi budayanya, udah nggak. Makanya dan ketika kayak mengucapkan saksi dusta apa segala macam, jangan mengingini. Di situ bahkan jelas ditulis jangan mengingini istri sesamamu. Berarti apa yang terjadi ketika di Mesir? Gitu kan. Jangan mengingini rumah, jangan mengingini hambanya laki-laki. Jadi kan ini tuh balik lagi, ini adalah sudut pandang yang berbeda. Ketika ada yang jelasin bahwa ini adalah hukum Tuhan, itu dengan sudut pandang yang lain nggak masalah gitu. Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Cuman saya di sini ngelihat bahwa ya ampun, Tuhan tuh begitu sayangnya sama manusia, sama kita gitu. Satu lagi yang sudut pandang yang kadang kita baca lalu diterapkan seakan-akan jadi Tuhan jahat, padahal Tuhan baik banget adalah ini. Ketika ini juga saya dijelasin sama ya saya banyak bukan dengar khotbah ya, tapi lebih ke banyak orang-orang yang paham antropologi Yahudi atau misalnya mempelajari budaya tradisi Yahudi. Itu menarik sekali menurut saya, karena bagaimanapun kekristenan akarnya dari situ. Yang Yesus ketika ngomong sama murid-muridnya, yang Yesus ngomong gini, kamu lihat itu janda, dia memberikan seluruh dia kan ngasih cuma 2 peser, tapi itu dia memberikan dari seluruh. Sedangkan orang kaya itu walaupun ngasih lebih, tapi janda ini yang lebih intinya kan kayak Tuhan kan kayak menakar bahwa janda ini lebih, seakan-akan jadi kayak wah gila, kita tuh disuruh 100% ngasih semuanya gitu seluruh. Tapi di satu sisi itu tuh Tuhan tuh sayang banget sama janda itu, dalam arti gini. Kalau dipelajarin ya sebelumnya tuh Tuhan tuh lagi ngomongin soal
saya lupa ahli Taurat atau apa yang dalam tanda kutip mengeksploitasi janda. Saya lupa ada ayatnya di mana. Coba saya cari ya. Janda ya betul. Iya, janda sar. Nah, Baca kalau kalau nggak nggak salah ya. salah bukan. Nah ini. Jadi sebelumnya tuh Tuhan ngomong, nih, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan bla 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 bla. Mereka menelan rumah janda-janda, dan kalau nggak salah di yang Injil yang lain, kalau nggak salah ada yang lebih jelas. Pokoknya intinya ngomongnya ini mereka mengeksploitasi janda-janda. Dan udah gitu, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi, lalu datanglah janda yang miskin dan dia membagikan 2 peser. Dan itu adalah sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang karena dia memberi dalam kelimpahannya. Kita lagi ngomongin abundance kan. Itu tuh di satu sisi ini Tuhan tuh lagi ngasih contoh. Ini adalah contoh janda yang dikuras habis dalam tanda kutip oleh ahli-ahli Taurat yang jahat saat itu ya, yang saat jadi zamannya itu berusaha mengeksploitasi, karena janda dan yatim itu sangat diayomi di Israel tuh harusnya. Bahkan di Taurat itu kan ditulis, bahkan perpuluhan itu ada yang harusnya kalau nggak salah ya, saya bukan ahli ini ya, jadi mungkin bisa salah, tapi setahu saya persepuluhan itu ada yang disisihkan khusus untuk janda dan untuk yatim gitu. Jadi ada yang di tengah kota ditaruh itu kotak, persepuluhan masukin situ, dan itu diperuntukkan kepada janda-janda gitu, janda-janda dan yatim dan pokoknya orang yang membutuhkan. Tapi di sini ditulis kalau ahli Taurat ini menelan rumah janda-janda, dalam arti kayak udah janda, artinya kan dia tidak punya suami yang bekerja, ditelan abis, dieksploitasi abis. Dan setelah kejadian itu lalu datanglah janda memberikan seluruh apa yang dia punya. Itu tuh kayak Tuhan tuh lihat, janda ini dia udah memberikan lebih dari semua orang. Apakah semua orang ini ada yang orang yang memberikannya setengah-setengah? Saya rasa semua orang ini ada di antaranya juga yang memberikan dengan hati yang tulus, ada yang memberikan juga dengan hati yang penuh ucapan syukur, ada juga. Tapi Tuhan bilang loh, saking hati Tuhan tuh, ini janda astaga gitu, kayak udah harusnya dilindungi tapi malah dieksploitasi, dan dia memberikan dari seluruhnya. Ini janda ngelebihin dari semua orang yang tadi. Mau yang tadi apapun sikap hatinya, ini janda lebih loh. Artinya gini, Tuhan tuh, saya nggak ngomongin soal persembahan atau apa, ini ngomongin soal betapa Tuhan tuh sayang. Jadi jangan ada di antara kita tuh yang berpikir bahwa ketika kita berbeban berat kayak janda ini, memberikan seluruh apa yang dia punya, lalu Tuhan nggak tahu dan Tuhan nggak perhitungan. Jangan pernah berpikir itu. Ketika kita ngalamin masalah atau apapun juga, proses di hidup yang sulit, yang lagi berat hari-hari ini, badai PHK di mana-mana, usaha mungkin beberapa ada yang gulung tikar. Jangan berpikir bahwa Tuhan nggak tahu. Gila, gue dihabisin nih, dieksploitasi nih, abis nih, ditipu orang. Janda ini bahkan sampai Tuhan bilang lebih loh dari semua orang yang ngasih persembahan. Tapi apakah Tuhan tiba-tiba datengin janda itu ngasih duit? Ditulis sih enggak. Artinya gini, Tuhan membiarkan kita tetap ada dalam masalah. Janda ini mungkin tetap gak punya uang, tapi hatinya Tuhan udah tertuju nih, matanya Tuhan udah tertuju nih sama janda ini. Jangan pernah berpikir ketika kita ada masalah, bagi kita lagi ada ngalamin sesuatu yang gak enak, lalu Tuhan gak tolong, lalu kita berpikir Tuhan matanya tidak tertuju sama kita, hatinya tidak tertuju sama kita. Tidak. Belum tentu. Mungkin Tuhan lagi ngomongin kita di surga. Lihat tuh, misalnya Kak Isya, lihat tuh Isya, apa yang dia nyanyikan hari ini lebih daripada singer-singer yang lain misalnya. Karena dia menyanyi dengan hati yang dia nggak punya alasan untuk ucap syukur, tapi saat ini dia sedang menyanyikan sebuah pengucapan yang syukur, yang tulus di hadapanku, kata Tuhan. Dia lebih daripada singer-singer WL di gereja manapun. Tapi apakah setelah itu Kak Isya tiba-tiba mendapatkan suatu solusi atau apa? Kalau di sini sih janda enggak ya ditulisnya. Artinya
Tuhan itu tuh tetap mendidik, Tuhan itu tetap membiarkan karena ada titik di mana kita dewasa. Tapi Tuhan tidak pernah seperti janda ini ngasih terus kayak gitu, udah kita cabut yuk pergi ke tempat lain. Enggak loh, matanya, hatinya, bahkan hatinya saya bisa bilang tertuju sama janda ini. Jadi betapa Tuhan tuh sayang sama kita semua, apapun yang kita alamin. Jadi please, kalau misalnya ada yang lagi jadi seperti janda ini, udah gak punya apa-apa loh. Mungkin kalau kita ada yang, saya juga gak punya apa-apa, tapi masih tinggal di rumah orang tua misalnya. Saya juga gak punya apa-apa, tapi masih ada suami yang bekerja. Saya benar-benar gak punya apa-apa loh, gak punya apa-apa, tapi masih punya teman dan tetangga yang mungkin kalau kita minta bantuan, mungkin dia menolong, masih tolong gitu. Mungkin kita gak punya tetangga, teman, tapi misalnya ada saudara jauh yang ketika kita telepon dia mau bantu. Dan kalau misalnya Anda nggak ada sama sekali kayak janda ini yang benar-benar ini uang tinggal speser ya, tinggal satu duit, 2 peser, tinggal 2 peser dikasihin semua. Tuhan tahu kok, dan hatinya tertuju padamu, dan ya itu harusnya kayak tadi ya, Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Jadi jangan pernah putus pengharapan, karena yang paling penting itu tuh bukan ketika kita nggak bisa apa-apa lagi, tapi ketika kita merasa kita nggak bisa apa-apa lagi. Paham ya maksudnya? Ketika kita mungkin banyak langkah kita yang dijegal, kita ngelakuin bisnis atau sekolah, udah berusaha mati-matian belajar, tapi kayaknya kok nggak ada yang berhasil. Itu lebih baik daripada ketika kita akhirnya nggak berusaha sama sekali, dan mungkin itu 2 pesermu gitu. Aduh, Pak, saya sekolah udah habis-habisan, udah ini segala macam habis, terus udah gitu tiba-tiba ini keluarga bangkrut, lalu saya nggak bisa bayar kuliah. Saya nggak punya apa-apa lagi. Saya harus apa gitu? Ya mungkin kalau Tuhan bilang lanjut, Tuhan pasti sediakan. Kalau Tuhan bilang berhenti nak, ya mungkin, ya nggak tahu ya. Ini kan contoh. Ya mungkin itu 2 pesermu yang harus dipersembahkan. Mungkin ada hal-hal lain yang jadi 2 peser kita yang harus dipersembahkan, yang kita, Tuhan cuman ini yang aku punya, jangan pegangin gitu. Ketika kamu taruh, matanya, hatinya langsung tertuju sama kamu gitu. Makanya tidak pernah mengecewakan ikut Tuhan, tidak pernah gak pernah sia-sialah pengikutan kita akan Tuhan. Yes. Yuk kita nyanyi satu pujian lama yang bagimu Tuhan seluruh hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepada
Tuhan ini kerinduanku. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Oh Tuhan, ini kerinduanku. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pakai hidupku Tuhan, pakai untuk rencanamu. Oh, ku serahkan hidupku hanya kepadamu, Bapakku, menjadi persembahan, menjadi persembahan yang hidup bagimu, berkenan dan mulia hanya bagimu Tuhan. Kau baik Yesus, Yesus, Yesus. Ini hidupku, ini hatiku Tuhan. Oh, oh, untuk rencanamu, untuk rencanamu. Oh, oh, untuk rencanamu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, kalau di antara kami mungkin, di antara yang saat ini mendengarkan siaran radio ini, yang mungkin kami belum segenap hati kami, seluruh hidup kami mempersembahkan hidup kami semuanya untuk-Mu. Saat ini kami mau mendeklarasikan Tuhan, untuk kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami, ini segala jiwa, isi pikiran kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Ambil alih kendali hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami bergerak sesuai dengan apa yang kami mau Tuhan, atau bahkan lebih parahnya kami bergerak sesuai dengan yang dunia mau Tuhan. Tapi biar kami bergerak ke arah yang Kau mau, menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan biar kami hidup hanya untuk memuliakan-Mu, untuk kerajaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Wow. Dahsyat ya hari ini. Luar biasa loh Sobat Yus, kita banyak banget mendapatkan istilahnya sesuatu yang baru. Bukan hanya lewat pujian penyembahan, tapi apa yang di-sharingkan Adit malam hari ini juga membuka pikiran kita bahwa apa yang seharusnya bagaimana harusnya kita bersikap, bagaimana harusnya apa yang harusnya kita lakukan, itu benar-benar Tuhan banyak kan sudah dibukakan oleh Adit malam hari ini. Terima kasih Adit. Terima kasih Kak Isya dan Kak Maria kesempatannya. Ya, sudah mau hadir di studio
sama-sama di acara live worship malam hari ini. Dan saya percaya setiap Sobat Dios malam hari ini yang mengikuti acara ini dari awal juga pasti juga merasakan bahwa betapa Tuhan itu baik. Bahwa banyak pernyataan-pernyataan dari apa yang tadi juga di-sharingkan Adit juga, yang menyatakan bahwa Tuhan itu sangat baik buat hidup setiap kita. Dan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini itu baik buat kita. Ya seperti tadi Adit juga, satu hal yang benar-benar buat di situ langsung klik itu ketika Adit ngomong tentang benih. Nah, itu kan ketika ketika dia ada prosesnya sampai dia akhirnya pecah dan keluarlah sebuah Tunas. Nah, kalau Itu bahasanya, dalam tunas. istilah hidroponik itu namanya sprout. Oh. Kayak kecambah jadi. Oh iya betul, Nah, iya coba. Itu tuh nggak gampang. Karena dari biji yang keras, dari benih itu kan keras. Awalnya tuh keras. Sampai akhirnya dia bisa jadi lunak dan akhirnya bisa tumbuh, bisa pecah. Itu tuh prosesnya nggak gampang. Oh. Dan kalau dalam tumbuhan nih ya, itu tuh jadi saya jadi keinget gitu, karena kan hampir tiap hari ya anak-anak kan menanam. Oh iya, kan, selalu betul. menanam. Nah, Hidroponik ya. Hidroponik, nah itu tuh ada prosesnya dari mulai benih itu ditanam sampai akhirnya pecah dan tumbuh yang namanya sprout itu tuh butuh waktu 2 minggu. Panjang dan tidak sesimpel itu. Dan ada prosesnya di mana dia harus akhirnya jadi lunak, karena kan ditaruh di satu bahan yang harus selalu lembab, dan itu akhirnya lama-lama jadi lunak dan akhirnya pecah dan muncullah sprout itu. Nah, nggak gampang memang dari sebuah yang keras menjadi sesuatu yang lunak, itu prosesnya tuh wah dahsyat banget gitu ya. Prosesnya tuh mungkin buat sebagian orang tuh nggak enak, nggak nyaman. Tapi penentuannya. Betul, itu penentuan akan baik, itu akan tumbuh atau enggak. Kalau dia karena ada juga benih yang enggak tumbuh. Enggak tembus. Pecah, dia enggak pecah. Karena dia tidak mau melembut. Mungkin airnya kurang, mungkin sesuatu yang masuk dalam hidup kita nih, mungkin ya tadi Adit juga sempat ngomong tentang firman, tentang mungkin khotbah, mungkin dengar sharing atau sesuatu yang baik yang dari Tuhan ketika masuk dalam hidup kita tuh mungkin ada sesuatu yang kita bentengi akhirnya tidak bisa tembus dalam hati kita. Kayak benih yang ditaruh di tanah yang keras itu. Nah itu, jadi dia nggak bisa bertumbuh seperti itu. Makanya tadi waktu Adit ngomong soal benih itu jadi keinget, oh iya Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh udah kasih banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita jadi bertumbuh sebenarnya. Cuman kadang kita sendiri yang memilih untuk tidak mau bertumbuh. Nah iya, sering makanya, kali. Yuk buat kamu semua nih Sobat Dios, banyak hal yang sebenarnya sudah diungkapkan yang Adit sharingkan, dan itu luar biasa banget, berikan buat kita juga akhirnya berpikir bahwa iya selama ini mungkin masalahnya ada dalam diri kita. Bukan di Tuhan, tapi di kita secara pribadi. Tidak pernah di pihak Tuhan. Benar, tidak pernah di pihak Tuhan, tapi selalu di pihak kita. Makanya yuk sama-sama malam hari ini. Kalau hari ini mungkin acara live worship malam hari ini kita sudah selesai, tapi saya tahu Tuhan mungkin belum selesai dengan kamu yang ada di rumah di Sobat Dios. Kalau Tuhan pengen kamu tetap menyembah Tuhan, lakukan. Mungkin ini waktunya kamu untuk akhirnya bisa benih itu jadi pecah. Proses untuk membuat benih itu menjadi pecah, lembek, jadi lunak, akhirnya pecah dan bertumbuh, muncul tumbuhan. Mungkin ini waktunya. Jadi jangan pernah berhenti, lakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kamu. Kalau Tuhan masih mau terus kamu menyembah, lakukan. Mungkin program ini sudah selesai, tapi Tuhan belum selesai dengan hidup setiap kita. Yes. Oke Sobat Dios, terima kasih Adit buat malam hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Dan terima kasih juga buat Sobat Dios yang malam hari ini sudah mengikuti acara live worship. Dan pastinya kita akan ketemu lagi 2 minggu mendatang di acara yang sama, di jam yang sama, pastinya dengan tamu yang berbeda. Kita lihat aja nanti kira-kira siapa yang akan hadir. Oke, dan Isi juga mau ingetin kamu semua, jangan lupa untuk gabung bersama kita besok
di acara Doa Bagi Bangsa dan juga Meet Jesus. Acara itu akan kita siarkan secara langsung di sini, live streaming di sini di Dios Radio. Tapi kalau kamu mau ikutan di YouTube juga bisa, kamu langsung join aja di YouTube AOC Media ya. Jadi dari mulai jam 5 pagi hingga setengah 8 pagi. Jadi yuk sama-sama kita bergabung, berdiri untuk bangsa ini, dan kita juga sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di acara Meet Jesus. Oke, sebelum bisa sebelum kita pamit juga buat kamu semua yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan walaupun kondisi sedang tidak baik, nih cuaca juga lagi Iya, ini. betul cuaca. Tetap semangat, jangan pernah kendor karena percayalah ketika iman kita memberikan asupan yang baik dalam tubuh kita, imun tubuh kita pun akan meningkat dan kita akan tidak gampang diserang penyakit. Oke, jangan stres. Terima kasih buat kamu semua dari kawasan ITC Kosambi Blok 1A2. Isya mohon pamit. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye and God bless you all.